Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat petani kita dan para planters sekalian berkaitan dengan adanya pupuk oplosan atau pupuk palsu. Sebenarnya kalau bicara tentang pupuk palsu, mungkin lebih cenderung kita bicara tentang pupuk oplosan. Karena kalau palsu 100% juga akan susah orang menjualnya. Namun kalau oplosan mungkin akan terjadi, sehingga karena biasanya terjadi pada pupuk-pupuk yang harganya lumayan mahal. Kita akan membagi dulu bahwa pupuk itu ada yang namanya pakai senyawa garam. Kemudian ini adalah batuan. Ini ada garam, ada urea, kemudian ada KCl dan kiserit. Kemudian kalau batuan ada dolomit dan rock fosfat. Sekali lagi bahwa pupuk oplosan banyak terjadi apabila pupuk-pupuk yang dijual rata-rata adalah pupuk-pupuk yang relatif mudah untuk dipalsukan pastinya, atau dioplos dengan menggunakan campuran bahan lain, yang mana bahan lain itu memiliki harga yang lebih rendah daripada harga pupuk itu sendiri. Kalau kita bicara tentang, kita akan bahas satu persatu. Kalau misalnya kita membahas tentang urea, ini jarang dioplos. Urea ini jarang dioplos. Kenapa? Karena bahwa urea sendiri terbuat dari kristal putih yang susah penggantinya. Dan banyak subsidi apa-apa, harganya juga Rp6.000. Kalau harus diganti dengan misalnya menggunakan pasir kuarsa yang berwarna kristal, juga butuh tenaga dan harganya juga nggak mumpuni untuk menggantinya. Maka di sini yang sering terjadinya oplosan adalah KCl dan sebagian kiserit. Mungkin kiserit jarang juga karena dia kristal abu-abu yang susah untuk dicampur ini. Tapi yang paling banyak adalah KCl. KCl yang harganya sekitar 350 sampai 450 ribu per saknya. Sangat mudah untuk dioplos dengan menggunakan bahan-bahan lain. Walaupun angkanya juga pasti oknumnya sedikit banget yang melakukan ini. Kenapa? Karena bahwa KCl ini oplosannya kalau nggak pakai batu bata dicampur pasir kuarsa. Karena kalau dari pengamatan kita menggunakan pupuk yang ada, bahwa pencampuran 10% saja itu nggak kelihatan, 5-10% nggak kelihatan. Apalagi masyarakat kita masih masyarakat awam yang susah membedakan mana pupuk asli dan pupuk palsu atau pupuk oplosan. Sehingga yang harus kita pahami kali ini adalah pengecekan, bagaimana mengecek pupuk yang bagus seperti apa, yang oplosan seperti apa. Kemudian batuan, dolomit dan rock fosfat. Jika dolomit memang jarang dipalsukan, ini jarang dipalsukan, atau jarang dicampur dengan menggunakan bahan lain. Yang paling banyak adalah rock fosfat, karena dolomit mungkin di Indonesia banyak, sumbernya banyak, tapi rock fosfat yang ada adalah rock fosfat yang dijual dari kita impor, kalau nggak dari Egypt atau Mesir, kemudian dari Maroko, sehingga ini sering dioplos dengan menggunakan campuran bahan lain yang mana sangat mudah dicampurkannya. Maka kita harus pahami satu persatu. KCl. KCl merupakan pupuk berikatan garam yang sangat mudah dicampur, dioplos karena berwarna merah muda atau merah sekalian. Misalnya contoh pupuk yang seperti ini adalah pemerah-merah seperti ini, maka pupuk ini secara kasat mata mungkin nggak ada masalah. Namun apabila dicampur dengan remukan batu bata, ini sangat mudah dicampur dengan pasir mungkin 1% saja nggak kelihatan. Ini seperti ini. Maka cara pengecekannya biasanya oplosan ini menggunakan bahan-bahan yang tidak larut. Karena kalau kita menggunakan bahan larut harganya juga lumayan mahal. Maka biasanya untuk ada oknum-oknum yang nakal, biasanya pupuk-pupuk ini adalah dicampur dengan bahan-bahan yang tidak larut. Misalnya tumbukan batu bata atau gerusan batu bata, kemudian pasir kuarsa yang sudah diayak dan sebagainya. Nah, kemudian kalau rock fosfat, karena dia ada standar nasional Indonesia, di mana standar nasional Indonesia itu ada ukurannya, maka perhatikan dulu ukuran dari rock fosfat. Kalau ketemu rock fosfat segini, berarti ada kemungkinan itu adalah bahan pengotornya, atau apabila dalam jumlah yang cukup banyak, maka ada kemungkinan dia ada oknum nakal yang menambahinya. Tidak mungkin di dalam rock fosfat ada asbesnya, ada kemungkinan keramik dan sebagainya. Ketika dicampur mungkin
Jarang kita memahami sampai ke sana. Untuk itu, pahami dulu seperti apa caranya. Sekali lagi bahwa di dalam pencampuran oplosan pupuk ini, rata-rata si oknum ini tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak larut, tapi jarang menggunakan bahan yang larut, tapi rata-rata adalah menggunakan bahan-bahan yang tidak larut. Misalnya tadi seperti itu. Sehingga untuk memahami itu, untuk melakukan pengecekan bagaimana kasat matanya, yang pertama adalah dilihat secara seksama pupuknya. Ada yang ganjil nggak? Coba dilihat. Oh, jangan-jangan nanti kalau namanya tumbukan batu bata pada KCL itu akan kelihatan bulat-bulat. Wah, bulat-bulat tidak rata ada. Wah, ini ada tumbukannya. Namun cara pengecekan yang paling tepat adalah sediakan botol seperti ini, botol bekas air mineral, kemudian ambil pupuknya dengan cara random, jangan dipilih-pilih dari pupuk yang kita beli, apakah dari tengah, dari atas, bawah, nggak apa-apa, dah kita kocok. Nah, dia larut 100% nggak? Karena dia berbahan sekali lagi senyawa garam, maka urea, KCl, dan kisrit kalau ketika dicampur dengan air, maka dia harusnya tidak ada residu atau hal yang tertinggal. Maka setelah itu kita biarkan lama. Kalau misalnya dia memang dari senyawa garam yang murni, maka dia tidak akan meninggalkan bekas sisa di bagian bawah botolnya. Maka kita kocok ternyata, dan kalau misalnya dia berbahan urea, maka dia akan menimbulkan rasa yang dingin. Begitu juga dengan KCl yang walaupun dinginnya lebih dingin urea daripada KCl ini. Ternyata kalau kita lihat di sini, ini larut sempurna, tidak ada masalah. Kita biarkan beberapa lama seperti ini, kemudian dilihat ada endapannya enggak. Kalau ada endapannya, lihat endapannya. Jangan-jangan isinya adalah serbuk pasir yang sangat-sangat kecil, nggak kelihatan di saat kita melihat secara kasat mata pupuknya. Begitu juga dengan rock fosfat dan dolomit. Kocok, biarkan sekitar 10-15 menit, lihat bawahnya. Setelah itu buang sebagian airnya, baru kita lihat endapannya seperti apa. Kalau seandainya endapannya ada asbes, ada marmer, ada granit, ada keramik. Kalau endapannya kotak-kotak lumayan juga ya kali ya untuk bikin rumah, tapi kan bukan kotak-kotak. Sehingga sekali lagi perhatikan endapannya. Kalau ada endapannya, pastikan kita cari di mana belinya, maka kita bisa komplain kepada mereka. Kalau nggak, kita pulangkan saja. Jangan memaksakan pembelian pupuk yang terlalu mahal seperti ini, hasilnya adalah tidak sempurna. Maka kita sudah membuang dua hal yang paling penting, yaitu adalah membuang biaya, membuang waktu, dan jangan-jangan campurannya kita nggak tahu bagus nggak bagi tanaman kita. Maka pastikan dulu, dicek sebelum beli, jangan-jangan ada pupuk oplosan atau pupuk palsu. Semoga bermanfaat bagi para petani Indonesia dan para planter semuanya. Sekali lagi, hijaukan dunia tanpa syarat demi kelestarian sawit Indonesia. Salam planter Indonesia.